Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita sudah sampai di kali pertemuan kedua ya, di Agrena Tahsin and Learning Al-Quran. Insya Allah ini adalah kegiatan rutin yang dipersembahkan oleh Agrena untuk sahabat yang baru gabung ya, yang bertujuan untuk sama-sama kita belajar untuk memperbaiki bacaan dan juga bacaan Al-Quran kita gitu ya. Apalagi insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut bulan suci Ramadan, di mana di sana banyak keutamaan, di sana juga banyak kemuliaan, dan juga termasuk kita harus mempersiapkan banyak hal ya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Dan salah satunya adalah mempersiapkan bacaan Al-Quran kita gitu ya, karena sahur Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, di mana di situ diturunkan Al-Quran gitu ya, dan juga insya Allah juga banyak kemuliaan yang didapatkan apabila kita bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan khususnya ya, itu dengan bacaan Al-Quran seperti itu. Selain ibadah yang lain yang memang juga akan dapat dilipat gandakan pahalanya seperti itu. Baik, tidak lama-lama lagi, marilah kita mulai kajian tahsin pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz Kristianto, waktu dan tempat kami persilakan kalau kepada Muslim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kemudahan untuk beramal soleh, yang mudah-mudahan kita semua biasa diberikan taufik, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para ummahatul mukminin, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita sekalian yang ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Nah, ma'asyiral ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya insyaallah. Kurang lebih 2 pekan lagi. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting dari itu adalah diberikan kemudahan untuk bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin. Itu yang paling utama, yang paling afdol. Ya, karena tidak semua orang berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Tidak semuanya. Ya, dan kita berharap selama 1 bulan full, 1 bulan penuh, ya 30 hari atau 29 hari itu adalah musabaqah kita, perlombaan kita. Ya, makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya, bukan hanya di pekan depan saja, bukan hanya 2 pekan pertama, tetapi sampai finish. Ya, karena perlombaan kita adalah 1 bulan. Dan tentunya ini semua butuh kepada ilmu. Ya, butuh kepada manajemen yang bagus, yang baik waktu, atau program-program ibadah yang akan kita laksanakan. Ya. Dan tentunya harus senantiasa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengisinya dengan yang terbaik. Ya. Karena bisa jadi Ramadan nanti adalah yang terakhir untuk kita. Atau bahkan bisa jadi kita tidak sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, tidak ada yang tahu tentang usia kita. Namun dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang kita berazam, kita bertekad, ya berniat untuk mengisinya dengan yang terbaik,
Dan jika kita diwafatkan sebelum jumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kita sudah mendapatkan ya keutamaan bulan suci Ramadan karena niat kita yang ikhlas, niat yang benar, niat yang jujur. Itulah keutamaan niat. Ya, Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Nah, para ikhlas kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya niat yang ikhlas yang dalam setiap amal soleh. Dan termasuk juga ada niat yang ikhlas dalam mencari ilmu. Yang sama-sama malam hari ini kita sedang berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya bukan karena riya atau niat yang lain. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad ya ketika beliau ditanya tentang niat yang ikhlas, beliau mengatakan yang pertama adalah berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian berniat untuk mengajarkan kepada yang lain. Ya. Kalau seorang niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, ya kemudian dia nanti berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain, keluarganya, anaknya, istrinya, atau suaminya, maka insya Allah ya niatnya sudah benar, yaitu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya sebuah niat. Baik, mungkin itu sedikit mukadimah, ya sedikit pendahuluan, mudah-mudahan senantiasa menjadi motivasi kita semuanya yang untuk senantiasa memperhatikan masalah niat. Ya, karena dengan niat yang ikhlas, niat yang jujur, seseorang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niat yang jujur juga, ketika seorang terhalang dari melakukan amal soleh, maka ia pun tetap mendapatkan pahalanya. Baik, kita masuk ke pelajaran yang pertama. Pelajaran ke-1 tentang mengenal bacaan al. Ya, mengenal bacaan al, dilihat di situ di halaman yang kedua. Nomor 1, al-qamariyah. Ya, al-qamariyah. Kemudian bawahnya al atau bacaan alif dan lam dibaca jelas bila bertemu dengan huruf yang ada huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang tadi kita sebutkan, maka alif lamnya dibaca dengan jelas, yang dibaca dengan al. Ya. Nah, sebagai contoh di bawahnya ada kata al-babu. Ya, al-babu. Bawahnya ada alhamdu, al-ahadu. Nah, ini semuanya sampai terakhir, sampai bawah, semuanya dibaca dengan al. Ya, karena alif lam bertemu dengan huruf-huruf al-qamariyah. Sehingga alif lamnya dibaca dengan jelas. Ya. Baik, supaya kita paham, kita praktek membaca ya. Coba dibaca dari Pak Ihsan mungkin ya. Ya, betul. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, al-filu, alhamdu, al-yatima, al-ahadu, al-wadudu, al-qur'anu, Baik. al-hadi. Itu Pak. Cukup. Ya, betul. Berikutnya coba dibaca Pak Wawan, silakan. Al-Qur'anu. Ya, silakan Pak Wawan dibaca Al-Qur'anu, silakan. Suaranya belum terdengar. Jelas. Ya, coba dibaca Al-Qur'anu. Belum terdengar. Baik, tidak apa-apa. Saya baca lagi ya. Yang baris keempat,
Al-Qur'anu. Nah, di situ alif lam bertemu dengan qaf, yang mana qaf adalah huruf al-qamariyah. Sehingga alif lamnya terdengar dengan jelas al ya. Al-Qur'anu, al-Ghafuru, al-Jibalu, al-Ghashiyati, al-Khannasi, al-Alamina. Kemudian samping kiri ada al-Hadi, al-Karimu, al-Qari'atu, al-Furqanu, al-Ma'una, al-Kafiruna. Ini semuanya huruf-huruf al-qamariyah. Ya, karena terdengar jelas suara al. Baik, insya Allah ini mudah. Samping kanannya sekarang ada asyamsiyah. Ya, nomor 2 ada asyamsiyah. Nah, asyamsiyah adalah al atau huruf alif dan lam melebur atau masuk pada huruf setelahnya. Bila bertemu dengan huruf ya, ada huruf ta, ada huruf sa, kemudian dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, dan nun. Nah, ya itu. Jadi alif lam kalau bertemu dengan salah satu huruf-huruf syamsiyah, maka alif lamnya hilang. Ya, suara al-nya hilang, melebur ke huruf-huruf syamsiyah. Ya, sebagai contoh yang paling kanan itu ada alif lam bertemu dengan huruf dal. Ya, dibaca menjadi ad-dinu. Ya, ad-dinu. Jadi alif lamnya hilang, masuk ke huruf dal, ditandai dengan tasydid. Nah, bawahnya ada at-taubatu. At-taubatu. Kemudian ar-rahimu. Kemudian as-sama'u. As-sawabu. Az-zaituna. Ar-rahmani. At-taibuna. Az-zakirina. Ya. Kemudian samping kirinya ada al-lailu. Yang berarti huruf lam itu termasuk syamsiyah. Bawahnya ada an-nasu. Yang berarti huruf nun. Karena alif lam bertemu dengan nun, maka al-nya, suara lam sukunnya hilang, masuk ke huruf nun bertasydid menjadi an-nasu. Nah, berikutnya at-tariqu. Bawahnya asy-syamsu. Ad-dallina. At-taghina. Az-zalimina. As-sabirina. As-salihuna. Ya. Itu semuanya huruf-huruf syamsiyah. Ya. Jadi ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Kalau al-qamariyah, ya tadi kita jelaskan, adalah suara lam sukun atau bunyi al terdengar jelas, yaitu al ketika bertemu dengan huruf-huruf al-qamariyah. Kemudian asy-syamsiyah adalah suara al ya dari huruf alif dan lam hilang atau melebur ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Baik. Bawahnya catatan. Lihat di situ di slide-nya. Tanda dalam kurung ya. Yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhammah. Ya. Jadi tanda yang dalam kurung itu bukan harokat dhammah. Melainkan ra'su sod, melainkan kepala huruf sod. Ya, kepala huruf sod. Yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Nah, inilah kekhususan dari rasm Utsmani atau aksara huruf Utsmani yang biasanya ini dipakai pada mushaf standar internasional. Ya, bukan apa namanya? Bukan terbitan Indonesia tapi standar internasional. Nah, contoh bawahnya
Wal jibala itu dibaca wal jibala, bukan waul jibala. Tidak dibaca waul jibala. Karena kenapa? Karena yang di atas alif itu bukan bukan harokat dhammah. Ya, jadi tidak dibaca waul, tapi dibaca wal jibala. Ya, dibaca wal jibala. Baik, ini bahasan tentang alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kedua di halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya tentang huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasol. Nah, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasol. Ya, bisa alif atau alif lam. Ya, bisa alif atau alif lam. Baik, sebelumnya huruf mad, ya, mad itu artinya bacaan panjang. Ya, mad itu artinya bacaan panjang. Bahasa Arab dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan mad. Nah, bawahnya cara baca ada dua cara. Yang pertama, dibaca tidak panjang ketika wasol, ketika bacaannya bersambung. Ya, jadi bacaan mad, bacaan panjang, kalau bertemu dengan hamzah wasol, cara pertama itu dibaca tidak panjang atau dibaca pendek. Ketika bacaannya wasol, bacaannya nyambung terus, nggak berhenti. Ini cara pertama. Yang kedua, bawahnya, cara kedua, dibaca panjang ketika waqaf. Ya, dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti. Nah, bawahnya di situ ada contoh, ada beberapa ayat atau potongan ayat Al-Qur'an yang ada bacaan mad, ada bacaan panjang yang bertemu dengan hamzah wasol. Ya, bertemu dengan hamzah wasol atau alif lam. Nah, yang pertama ada waqalu alhamdulillah. Ya, waqalu alhamdulillah. Nah, ini cara bacanya ya dengan dua cara. Kalau kita ingin dibaca dengan bacaan tidak panjang atau pendek, maka bacaannya tidak boleh berhenti. Langsung ya. Menjadi waqalul hamdulillah. Ya, menjadi waqalul hamdulillah. Nah, di sini ada bacaan mad. Ada bacaan panjang yaitu waqalu ya. Lu itu bacaan mad, bacaan panjang. Ya, tepatnya 2 harokat karena ini mad tabi'i. Nah, lu ini bacaan panjang tapi dia bertemu dengan hamzah wasol, ada alif lam di depannya. Nah, ini kalau kita dengan cara yang satu tadi ya dibaca tidak panjang, yaitu dengan cara wasol, bacanya tidak berhenti. Menjadi waqalul hamdulillah gitu. Tapi kalau kita ingin berhenti, ya misalnya nafasnya kita pendek, ya nggak cukup, maka kalau berhenti dibaca panjang. Waqalu, ya panjang 2 harokat. Ya misalnya waqalu gitu, panjang 2 harokat. Tapi kalau disambung waqalul hamdulillah gitu. Jadi bisa digabungkan dengan dibaca berhenti waqalu dan diulang lagi dengan bacaan sambung waqalul hamdulillah. Ya, ini yang baris pertama. Baris kedua saya langsung contohkan dengan cara berhenti ya dengan cara waqaf, berarti panjang 2 harokat. Yang kedua dengan cara wasol dengan langsung sehingga dibaca tidak panjang. Ya, saya praktekkan waqala alhamdulillah. Ya, saya ulangi lagi. Waqala. La ini bacaan mad ya. La ini panjang 2 harokat karena lam alif. Nah, kalau berhenti panjang 2 harokat. Waqala. Dan kalau sambung maka dibaca pendek. Waqala alhamdulillah. Baik, yang baris ketiga.
Wa ma fil ard. Nah, bawahnya lagi. Qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, bawahnya fa'aktsaru fiha al-fasad. Ya, saya ulang lagi. Fa'aktsaru fiha, ya fiha panjang 2 harokat. Ya, kalau kita berhenti panjang 2 harokat. Tapi kalau langsung maka fihanya dibaca pendek. Ya, menjadi fa'aktsaru fihal fasad. Baik, bawahnya. Qulid'u Allaha awid'ur rahman. Nah, bawahnya summa dammarna. Ini kalau berhenti. Kalau langsung summa dammarnal akharin. Ya, kalau langsung dibaca pendek. Bawahnya wa 'alaiha maktasabat. Ya, saya ulang lagi. Wa 'alaiha ma panjang 2 harokat karena kita berhenti. Kita ulang lagi dengan bacaan langsung. Wa 'alaiha maktasabat. Nah, kalau langsung ma-nya dibaca pendek karena bacaannya langsung ya disambung dengan kalimat setelahnya. Nah, ini terkait tentang huruf mad atau bacaan panjang yang bertemu dengan hamzah wasl. Ya, bisa dibaca dengan 2 cara. Kalau berhenti, maka bacaan madnya dibaca panjang. Kalau disambung, maka bacaan madnya dibaca pendek. Nah, ini kalau nanti kita baca Quran, nafas kita pas kebetulan nggak kuat, maka ketika bertemu dengan huruf mad tetap dibaca panjang. Ya, itu caranya. Baik. Insya Allah sampai sini bisa difahami ya Pak ya? Paham, Pak. Baik. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya kita lanjutkan di halaman berikutnya. Pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga mengenal lafaz bacaan Allah. Ya, mengenal lafaz bacaan Allah. Nah, sebelumnya lafaz Allah termasuk dari Asmaul Husna. Termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Dan banyaknya nama itu menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyaknya nama atau banyaknya sebutan itu menunjukkan tentang kemuliaan, keagungan, ya kebesaran, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutkan dalam sebuah hadis ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Nah, ahsaha menghafalnya itu maknanya bukan hanya menghafal. Bukan hanya menghafal 99 Asmaul Husna, bukan itu. Tetapi dimaksud dengan ahsaha ya rinciannya adalah dia menghafal ya 99 nama tersebut, kemudian dia memahami artinya dan juga mengamalkan isinya atau mengamalkan kandungannya. Itu dimaksud dengan ya siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar menghafal ya, tapi menghafalnya kemudian memahami artinya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Baik, kita kembali dan lafaz Allah ya atau nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama Allah yang paling besar, paling agung. Ya, dan tidak ada apapun di dunia ini yang menamakan dirinya dengan lafaz Allah. Ya.
Karena ini hanya khusus untuk Rabbul Alamin, untuk Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun sendiri, ia mengaku sebagai Tuhan, dia tidak menamakan dirinya sebagai Allah. Ya, faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia mengatakan, akulah Tuhan kalian, tidak mengatakan akulah Allah. Ya. Karena Allah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang berhak menamakan dirinya dengan Allah. Baik, kita lanjutkan. Lafaz Allah, bawahnya ya. Lafaz Allah apabila di awal atau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ya, ulang lagi. Lafaz Allah apabila di awal atau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah itu dibaca dengan tebal. Ya, dibaca dengan Allah. Ya, Allah itu namanya tafkhim, namanya tebal. Ya, kalau tipis bagaimana? Tipis nanti ada di bawahnya. Ya, contohnya tipis itu adalah seperti alhamdulillah. Ya, bunyi lah itu namanya tipis. Ya, bismillah itu tipis ya. Tapi kalau subhanallah yang tebal. Baik, bawahnya saya bacakan Allah, kemudian huwallah, ayatullah, rasulullah, innallah, barakallah, radiyallah, nasrullah. Nah, itu semuanya bacaan tafkhim. Ya, lafaz Allahnya dibaca dengan tebal. Ya, kenapa? Karena sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Ya, sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Atau jika dia di awal kalimat. Ya, misalnya dia berdiri sendiri dan dia di awal, maka dia dibaca dengan tebal. Ya, seperti yang contoh pertama, itu sebelumnya tidak ada fathah, tidak ada dhammah. Tapi karena dia di awal, maka dibaca dengan tebal. Allah. Baik. Kemudian bawahnya, lafaz Allah apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tarqiq, dibaca tipis. Ya. Tadi di atas ada bacaan tebal, yaitu istilahnya tafkhim. Yang sekarang yang bawah ada bacaan tipis. Ya, istilahnya adalah tarqiq. Ya, istilahnya tarqiq. Nah, istilah-istilah ini harus kita pahami ya supaya tidak asing di telinga kita apa itu tafkhim, apa itu tarqiq ya. Jadi kita harus memahami istilah-istilah yang ada dalam ilmu tajwid ya khususnya dan ilmu-ilmu yang lain. Ya supaya kita tidak asing dan kita menjadi pembelajar. Ya supaya kita senantiasa terbiasa dengan istilah-istilah ilmu agama kita. Nah, bawahnya ya bacaan tarqiq, bacaan tipis. Saya contohkan, saya bacakan. Alhamdulillah. Nah, ini lafaz Allah dibaca tipis karena sebelumnya ada harokat kasroh, ya, li, lillah. Ya, tidak dibaca tebal, tidak dibaca alhamdulillah. Ya, ini salah. Ini salah ya karena sebelumnya kasroh maka dibaca dengan tipis. Alhamdulillah. Kemudian billah, biiznillah, min indillah. Bawahnya bismillah, fi dinillah, sabilillah, anillah. Ya, ini semuanya bacaan tarqiq ya, bacaan tipis karena sebelumnya berharokat kasroh. Nah, catatan lihat bawahnya. Pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad. Ya, mad tadi kita bahas di awal. Mad itu artinya bacaan panjang. Nah, saya ulang lagi. Pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad. Ya, artinya bacaan panjang. Yang harus dibaca panjang 2 harokat.
pada saat tafkhim, ya saat bacaan tebal, maupun tarkik, ya maupun bacaan tipis. Jadi lafaz Allah selalu dibaca panjang, ya, karena ada huruf matnya, ada bacaan panjangnya. Misalnya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, gitu ya. Atau misalnya kita takjub dengan suatu, kita bilang subhanallah. Nah, jadi lafaz Allah selalu dibaca panjang. Baik saat dibaca tafkhim tebal maupun dibaca tarkik tipis, ya. Semuanya dibaca dengan panjang, ya. Baik, anak kira ini insyaallah mudah yang bisa dipahami. Kita lanjutkan pelajaran keempat, ya setelahnya halaman ke-6. Nah, di pelajaran keempat kita mengenal mad dan tasydid. Ya, mengenal mad, ya. Mad apa tadi? Mad itu ada bacaan panjang. Dan tasydid, ya lihat. Tasydid. Ya, itu tanda tasydid. Ada sebagian kaum muslimin yang salah mengucapkan tasydid dengan huruf J. Ya, apa namanya? Menjadi tasjid. Nah, itu salah. Yang benar dengan huruf dal atau huruf D. Tasydid. Nah. Baik, bawahnya bacaan mad, bacaan panjang yang bertemu dengan huruf bertasydid. Nah, bacaan mad yang bertemu dengan huruf bertasydid. Ya. Lihat bawahnya sebelah kanan itu ada dua apa? Kata. Ada mada, ada madda. Jadi yang pertama mada. Ma-nya dibaca panjang 2 harokat. Sedangkan sebelah kirinya madda. Ma-nya dibaca panjang 6 harokat. Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf bertasydid. Itu rumusnya. Kalau ada bacaan panjang, ada bacaan mad, ya mad tabi'i, yang panjangnya 2 harokat, bertemu dengan huruf bertasydid, maka mad tabi'i itu yang tadinya panjang 2 harokat, dia berubah menjadi 6 harokat. Ini rumusnya. Ya. Baik, saya bacakan. Mada, madda. Nah, samping kirinya dada, dadda. Nama, nama. Ya, mim termasuk huruf gunnah, termasuk huruf yang dengung. Ya, jadi na-nya panjang 6 harokat, kemudian masuk mim, ya dengung. Ya, nama. Nah, bawahnya mana, mana. Nah, ini juga sama, nun termasuk huruf dengung. Huruf gunnah sama seperti mim. Jadi dia dibaca dengan dengung ketika dia bertasydid. Baik, kita lanjutkan. Maro, maro, jada, jadda, qala, qalla, hada, hadda, syaqa, syaqqa, haja, hajja, taba, tabba, tofa, tofa, sakha, sakha, ghaba, ghabba, dola, dolla. Ya. Kemudian bawahnya catatan nomor 1, lafal-lafal di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mad lazimi kalimi mustaqqal. Nah, jadi sebagai latihan ya untuk bacaan mad lazimi
kalimi mustaqol. Kemudian bawahnya nomor 2, pada lafaz di atas huruf mim bertasydid atau nun bertasydid setelah mad, maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya, bacaan dengungnya. Baik, mungkin kita praktek ya. Silakan yang mau baca dari mada, 2 baris. Silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin praktek, yang baca 2 baris, ya mada dan baris bawahnya 2 baris. Silakan. Boleh Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Silakan, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mada, mada, Ya. dada, dada, 6. nama, nama, Memnya, dengungnya ditambah. Ya, Hmm. yang dengungnya. nama, nama, Ya, mana, mana, dengungnya tambah lagi, Pak. Dengungnya dipanjangkan lagi, tasdid. mana, mana, Ya, maro, maro, ya. jada, jada. Mumtaz. Nah, barakallahu fiik, mumtaz. Baik, yang lain silahkan. Yang bawahnya, 2 baris bawahnya, yang ingin baca silahkan. Silakan Bapak yang ingin praktek baca. Suaranya jelas. Saya boleh. Silakan Pak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mumtaz. hada saqo haja taba tofa Iya, Mumtaz. sofo Iya. so Pak, ya lanjut Pak, lanjut boleh Pak. Nah. sofo Iya. goba dola Mumtaz. Nah. Ya, jadi kalau huruf mat bertemu dengan huruf bertasydid, maka matnya atau bacaan panjangnya itu menjadi panjang 6 harokat. Yang tadinya 2 harokat, maka menjadi 6 harokat. Ya, sebagai tadi, sebagai latihan untuk bacaan mat lazimi kalimi mustaqol. Ya, jadi ini rumus dalam ilmu tajwid. Ya, kalau di Quran biasanya ditandai dengan seperti harokat panjang, seperti tanda bendera Pak ya. Nah, itu untuk memudahkan kita. Ya, untuk memudahkan kita bahwa ini bacaan panjang. Aslinya seperti ini. Aslinya seperti ini. Rumusnya adalah kalau ada bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan huruf bertasydid. Itu rumusnya. Ya, jadi dengan belajar kita akan paham. Oh, ternyata begini. Ya, bukan kenapa ini dibaca panjang? Oh, ini karena dia ada tanda benderanya, maka dibaca panjang. Bukan seperti itu ya. Ini dibaca panjang karena dia ini adalah mat tabi'i, ya, bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan huruf bertasydid. Nah, itu cara menjawabnya. Nah, itulah pentingnya kita belajar sehingga kita akan paham. Baik, kita praktek. Coba halaman setelahnya. Halaman 7 kita akan latihan membaca mad dan tasydid. Nah, kita akan baca 2 baris pertama. Saya bacakan, ya.
Dua baris pertama itu ada hajjun. Kemudian dolun, farun, madun, jadun, syakun. Ya, dua baris pertama itu hanya contoh. Kemudian baris ketiga sampai bawah sampai terakhir itu ada sebagian potongan dari kata atau kalimat dari Al-Qur'an. Baik, kita akan tes, akan coba. Silakan yang mau membaca baris ketiga, silakan. Boleh Pak, saya lanjut. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dolan. Nah, Kafatan ya, atau ammatu. ulangi. Atau ammatu. At-tammatu. Oh, disambung berarti Pak. Ya, jadi tanda bendera itu enggak ada. Oh iya. Ulang ya Pak. At-tammatu. Ya, Mumtaz, bawahnya. Ya tamasa. Ya. Khafina. Nya panjang karena bertemu dengan huruf bertasdid. Oh iya. Benar Pak Ustaz. Ulang lagi. Khafina, bukan. Hanya panjang. Hanya panjang. Khafina. Ya, begitu. Lama. Sawafa. Mumtaz. Bawahnya. Bawahnya yuwaduna. Ulangi lagi. Yuwaduna. Ya, Pak. Terus, Pak. Benar ya Pak Ustaz ya? Betul. Benar. Walaja. Ulangi. Walaja. Wala jannun. Ya. Walajan. Ya. Wahajjahu. Nah. Mumtaz. Baik. Yang lain coba, yang lain. Silakan yang lain. Ya, saya lagi boleh. Ya. Silakan, Pak. Bawahnya. Nah, silakan. Kalau saya Pak ya, bismillah. Yuwaduna wala jannun Nah. wahajjahu Ya. as-sakhafu Ulangi. as-sakhatu Ya. tahaduna Nah. ladzalluna. Nah. Bawahnya lagi, Pak. Oh ya. Yuhajjuna. Ya. Atuhajjunana. Nah.
bidorina. Mumtaz. Nah, mumtaz. Taib, yang lain silakan. Silakan yang lain yang ingin coba baca. Saya Ustaz, suara saya jelas. Silakan, Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudhamatan. Hanya panjang 6 harokat, kemudian masuk ke mim bertasdid, dengung. Mudhamatan. Ya, Waladhdallin. ya. Hadallah. Ulangi lagi. Hadallah. Ya, mumtaz. Bawahnya. Atuhajun. Atuha. Atuha. Atuhajun. Junya juga panjang. Ya, junya panjang karena dia ketemu dengan nun tasdid. Jadi dibaca atuhajjunni. Coba diulangi. Atuhajuni. Masuknya ditekan, Pak ya. Jadi ada penekanan ketika masuk ke bacaan ju dan juga ke nun ya, ni. Atuhajjunni gitu. Ulangi lagi. Atuhajuni. Iya, terus Hajja. hanya panjang. Haja Ibrahim. Ya, terus Walal wala, la 2 harokat. wala 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 amin. Wala amina. Wala amin. La panjang 2 harokat. La-nya 2 harokat. Arnya ya Ustaz yang panjang. Wala amina. Wala amina. La 2. La-nya 2. Wala Wala amina. A-nya masuk ke mim. Amina. Wala La-nya 2. Jangan lupa, Pak. Ya. Wala amina. La-nya 2. Wala Wala amina. mina. Mi-nya dayaknya ya, panjang 2. Wala amina. wala Ya. Wala amina. Mi-nya 2 harokat. Mina. Wala amina. Nah, mumtaz. Baik. Yang lain silakan. 2 baris.
Ya, silakan yang lain. Tinggal 2 baris bawahnya. Boleh saya lagi, Pak Ustadz? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sikoya, sikoyatal haji. Saja, Pak. Ko-nya 2 harokat saja. Sikoyatan. Siap. Sikoyatal haji. Ya. Fala ro'at dari fala ro'at. Itu bukan A. Oh. Itu isyarat panjang di huruf ro. Oh ya. Fala ro'at dari fadlihi. Mantap. Sahih. Yusakillaha Ya, bawahnya. wala yudor rokatibun Ya, sahih. ayyuhad doluna Ulangi. Hanya nggak panjang. Masuk ke do. Ayyuhad do. ayyuhad doluna Ya. in nasarrod dawa'abi Ulangi. in nasarrod Ro-nya dawa'abi panjang. Ro-nya masuk ke huruf dal. ya. In nasarrod dawa'abi Enggak. bukan, Pak? Belum. Nah. Ulangi. In nasarrod dawa'abi. Itu bukan A. Bukan. Itu isyarat panjang Oh, untuk ya. waw. Maaf, ulang. In Silakan. nasarrod dawa'abi. Ulangi lagi. In nasarrod dawa'abi. Bukan, Pak? Tidak panjang ro-nya. In nasarrod dawa'abi. Belum, Mbak. Tinggal lagi. Gimana ya? Kok saya lupa? Ya. Silakan. Inna sarod dawa. Ro-nya tasdid dan juga langsung masuk ke dal tasdid. Roknya pendek tapi ya, Pak ya? Betul. Inna sarod Ya. Inna sarod wa abdi. Danya enggak panjang. Danya nggak panjang juga. Iya, langsung ke wa. Dawa. Inna sarod dawabi. Bukan, Pak? Mumtaz. Gitu, Pak. Aduh. Iya. Nah. Terakhir itu dibaca inna syarrad dawabi. Gitu ya. Baik. Insya Allah nanti sering-sering dipraktekkan lah ya, dilatih supaya semakin lancar insya Allah. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat, ya, diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada waktu yang habis ya dengan amal soleh, maka itulah dengan membaca Al-Quran. Ya, maka ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena setiap hurufnya itu diganjar dengan 10 kali lipat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kan Ustadz mau Ya, Pak. tanya Ya. di tanda panjang yang di alif itu yang
yang membedakan, kan ada yang dibaca alifnya, ada yang hanya sebagai tanda panjang huruf bacaan sebelumnya, kayak misalnya yang ini wala amin dengan inna syarrad dawab, itu kan yang alifnya itu kan nggak dibaca kalau yang terakhir itu. Itu bedanya gimana Ustaz? Ya. Sebentar. Ini sepertinya ada apa? Ada cetakan yang terbaru nggak salah. Kalau nggak salah ini buku ini masih cetakan yang lama yang kita pakai ini. Ada cetakan terbaru, ini ada hamzahnya. Coba nanti kita cek di yang terbaru ada hamzahnya, nggak salah. Ini kan terlihat sama ya. Kalau yang terbaru itu ada hamzah depannya. Jadi ini sepertinya terlihat sama, padahal enggak ini. Ini harusnya beda. Nanti saya carikan yang terbaru, Bu. Insya Allah ada perbedaannya. Yang Ada di wala amin itu ya yang ada hamzahnya. Nah, ini. Nah, Ustaz. Ini yang kita pakai ini masih ada yang terbaru kan, ada yang revisi dari cetakan ini. Jadi ada revisi, ada pembaharuan terus, ya ada kesalahan dan dikoreksi. Dan yang kita pakai ini, yang di scan ini masih cetakan yang tahun kemarin kayaknya. Nah, nanti kita ke apa? Baik, mungkin yang lain. Boleh saya izin bertanya Pak Ustadz? Ya, Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah mengajarkan bacaan-bacaan Quran ya. Selama ini kan dari kecil, dari pokoknya baca aja Iqra Al-Quran. Sekarang bisa tahu apa ini tuh ketemu ini gimana bacanya gitu. Mungkin tanya ini Pak Ustadz, kalau di Al-Quran Indonesia kan agak dipermudah ya, apa beda sama yang kitab ini Pak Ustadz? Katanya kalau Quran ya gini, jadi kita belajar tahsin ini ya standarnya standar internasional. Ya, sehingga memudahkan kita kalau kita baca Quran dimanapun di Timur Tengah, baik di Mesir, di Saudi atau yang lainnya, kita tidak akan kesulitan baca Quran. Gitu. Kalau Quran yang terbitan dari Depak, ya itu masih ada sedikit apa ya? Tidak kita katakan salah, tapi ada beberapa yang harus diperbaiki. Ya, di antaranya adalah alifnya tidak dibedakan, ya, bahkan tidak ada hamzahnya di alif. Kemudian untuk alhamdulillah itu alifnya bukan pakai kepala shad, tapi dia pakai harokat fathah. Ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya soal ada. Kalau di kita ini kan alifnya itu tidak ada harokatnya, tapi ada kepala shad yang seperti tadi kita bahas, seperti wal jibala, bukan dibaca waul jibala. Karena alif yang ada kepala shadnya itu dia kalau di tengah dia tidak dibaca. Gitu. Nah, jadi kami sarankan untuk menggunakan mushaf Rasm Utsmani. Ya, sehingga sesuai dengan tajwid yang kita pelajari sehingga memudahkan untuk praktek baca Quran. Itu Quran yang Utsmani itu ada Pak Ustadz dijual di sini? Ada Pak, ada di bilang aja mushaf Utsmani gitu atau mushaf Utsmani. Nah, tapi kalau kan baca sendiri gitu kan takutnya kan salah ya. Kalau nggak ada guru. Makanya kita belajar Pak. Makanya kita belajar. Nanti kita sudah tahu ya baca pas Rasm Utsmani nanti mudah. Gitu. Ada sebagian jamaah ya, ada sebagian orang Indonesia dia terbiasa dengan Quran yang terbitan Indonesia. Ketika misalnya dia umroh atau dia haji, baca Quran di sana, wah kok bingung saya ini. Ada sebenarnya. Kok malah susah ini? Karena terbiasa dengan Quran yang Indonesia. Gitu. Tapi kalau dia sudah belajar Quran yang Utsmani atau belajar tahsin ini, maka dia mau pakai Utsmani dia bisa,
mau pakai Quran Indonesia juga bisa. Insya Allah bisa. Karena dia tahu rumusnya, tahu ilmunya, gitu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan diberikan niat ikhlas dan belajar sehingga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Ustaz Kristianto atas pemaparan dan pengajaran yang telah diberikan. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita pelan-pelan ya mampu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Bahkan untuk menyebut nama Allah yang indah aja itu ada caranya seperti itu. Seperti halnya kita menyukai seorang gitu ya, kita harus bisa menyebutkan namanya yang benar seperti itu. Ya, bismillah. Insya Allah kita akan terus belajar ya dengan beliau Ustaz Kristianto. Ya, dan alhamdulillah akhirnya tiba juga kita di penghujung kajian pada tasim pada malam hari ini. Marilah kita tutup tasim pada malam hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran sahabat semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan. Ustaz. Jazakallah. Quran Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik.